Terima kasih masih bersama YPB Movie. Di video kali ini kita akan membahas anime Dragon Ball Super Broly, yang dimana anime ini menjadi penutup dari serial Dragon Ball Super. Namun ini adalah kisah baru dari bangsa Saiyan. Bumi damai setelah turnamen kekuasaan. Menyadari bahwa alam semesta masih memiliki orang yang lebih kuat, Goku menghabiskan waktunya untuk berlatih demi mempunyai kekuatan yang lebih baik lagi. Suatu hari, Goku dan Vegeta dihadapkan oleh seorang Saiyan bernama Broly yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bangsa Saiyan yang sedari dulu menjadi bawahan dari Cell memperkenalkan Frieza sebagai raja baru mereka. Semua pasukan harus menuruti Frieza, termasuk para bangsa Saiyan. Terlihat Raja Vegeta sangat frustasi berat karena dia yakin kekejaman Frieza nantinya akan lebih sadis dari ayahnya. Selain itu, Frieza juga memberikan alat skuter yang bisa melacak seseorang dan mengetahui kekuatan tempur orang lain. Setelah Frieza pergi, Raja Vegeta menemui anaknya yang kini sudah terlahir. Dia sangat percaya jika suatu hari nanti Vegeta lah yang akan lebih kuat dari Frieza. Namun tiba-tiba dia juga melihat seorang anak kecil yang berada di tabung inkubator khusus. Anak tersebut tidak lain adalah Broly, musuh terakhir di movie ini. Daya tempurnya pun lebih besar dari Vegeta, yang bahkan alat skuter itu sampai hancur mengeceknya. Setelah tahu jika Broly lebih berpotensi dibanding anaknya, Raja Vegeta pun melakukan hal yang gak terpuji, yaitu membuang Broly ke planet Pampa. Sontak saja ayah Broly, yaitu Paragus, sangat geram mengetahui Raja Saiyan melakukan hal itu pada anaknya. Sebagai ayah yang baik, Paragus tentu gak akan membiarkan hal itu. Dia langsung menyusul Broly dan memutuskan untuk menetap di planet Pampa hingga Broly besar dan membalas Raja Vegeta. Setelah 5 tahun berlalu, Bardock ayah Goku diminta kembali ke planetnya. Di perjalanan dia bertemu dengan pesawat Frieza yang membuat hal itu semakin mencurigakan. Dan ternyata bukan hanya dirinya yang diminta kembali, melainkan semua para Saiyan. Bardock segera menemui istrinya yang bernama Jin, yang sekaligus merupakan ibu dari Goku. Mereka segera menemui Goku kecil yang kini sedang berada di sebuah kapsul inkubator. Sedangkan kakaknya Raditz lagi menjalankan misi di planet lain bersama Vegeta. Kemudian mereka juga akan mengirimkan Goku ke planet bumi untuk menyelamatkannya dari rencana busuk yang akan Frieza lakukan. Alasan Bardock mengirim Goku ke bumi karena penduduk bumi tidak punya kemampuan tempur yang kuat. Goku akan bisa bertahan hidup jika di sana. Bardock dan Jin tidak bisa ikut kabur karena alat Frieza akan dapat melacaknya nanti. Dan untuk terakhir kalinya, Goku pun berpisah bersama kedua orang tuanya. Di tempat lain, Frieza pun akan memusnahkan semua Saiyan karena dia sangat ketakutan jika ada salah satu dari mereka bisa berubah menjadi Super Saiyan. Tentunya hal seperti itu akan mengancam hidupnya, bukan? Gak berselang lama, Frieza pun keluar dari pesawat untuk menembakkan baso merah ke arah planet Saiyan. Bardock segera melancarkan serangan laser untuk menghentikannya. Namun dia gak mampu menahan itu dan lenyap gak tersisa. Kemudian bola itu pun sekalian melenyapkan planet Vegeta yang membuat Frieza sangat puas. Sementara Vegeta dan para Saiyan yang mengabaikan perintah Frieza untuk kembali ke planetnya pun masih bisa selamat. Mereka semua cuma dikasih tahu jika hancurnya planet Saiyan akibat ditabrak oleh meteor. Meski begitu, Vegeta dan Raditz nampak tidak peduli dengan kehancuran planetnya. Selanjutnya, waktu pun time skip ke masa sekarang, yang dimana Goku dan Vegeta sedang latihan. Keduanya melancarkan serangan bertubi-tubi yang dilihat oleh G-Factor dari kejauhan. Setelah latihan beres, Whis bertanya pada Goku kenapa dia sangat ingin menjadi kuat. Apakah Goku mengincar posisi dewa penghancur? Namun ternyata Goku tidak berminat menjadi Hakaishin. Alasan Goku ingin menjadi lebih kuat adalah karena di alam semesta ini banyak orang kuat dan pastinya masih banyak musuh yang belum mereka ketahui. Sementara tujuan Vegeta adalah mengalahkan Frieza yang sudah dibangkitkan lagi akibat kekonyolan Goku. Kemudian Bulma dapat kabar dari Trunks kalau 6 bola naganya dicuri oleh anak buah Frieza. Dan dia mengajak Goku, Vegeta, dan Whis untuk mengambil bola naga itu di benua es. Sementara Frieza juga akan menuju ke bumi untuk segera mengambil bola naga itu. Dan tanpa diduga, permohonan Frieza bukanlah menjadi kuat atau hidup abadi, melainkan dia ingin memiliki tubuh lebih tinggi 5 cm. Dahulu, Frieza sering membunuh anak buahnya karena disebut sebagai si cebol. Meskipun sebenarnya Frieza memiliki bentuk tinggi dalam bentuk keduanya, namun dia menginginkan bentuk terakhirlah yang lebih tinggi. Wow, sungguh permohonan yang amazing, bukan?
Kita pindah ke sisi lain, terlihat dua anak buah Prija diperintahkan untuk mencari calon prajurit yang kuat. Di perjalanannya, mereka mendapat sinyal minta tolong dari planet Pampa. Setelah sampai, mereka bertemu dengan Paragus yang sudah lama menantikan seseorang datang. Broly yang kini sudah semakin besar telah mempunyai kekuatan dahsyat yang mampu mengalahkan monster dalam satu serangan. Kekuatan tempurnya pun bahkan tak bisa lagi dilacak menggunakan alat skuter. Mereka pun lalu mengajak Broly dan Paragus untuk bertemu Prija, yang pastinya akan membuat Prija sangat senang. Broly remaja pun terlihat seperti masih polos dan mirip seorang Tarzan di bumi. Hal itu karena Broly mungkin tidak pernah bertemu dengan orang lain selain Paragus selama ini. Setelah bertemu Prija, Paragus pun menceritakan jika Broly masih belum bisa mengendalikan kekuatannya dan sering sekali mengamuk. Untuk itu, Paragus memasang sebuah alat di lehernya yang dia gunakan untuk menyakiti Broly jika dia lepas kendali. Dan meskipun planet Vegeta sudah tidak ada lagi, namun Prija memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadu domba Broly dengan Vegeta. Mendengar nama Vegeta, Paragus pun sangat kesal dan akan membalaskan dendam mereka selama ini. Kemudian Broly terjadi sedikit cekcok dengan anak buah Prija lain karena makhluk tersebut menyakiti temannya. Namun belum sempat Broly membalas, Paragus segera menyalakan alat di leher Broly hingga dia kesakitan. Teman Broly yang melihat itu pun justru nggak tinggal diam. Dan tanpa sepengetahuan Paragus, dia mencuri remote itu lalu menghancurkannya. Nampak kedua bawahan Prija ini lebih perhatian dibanding ayahnya sendiri dan menganggapnya lebih dari teman. Kemudian Broly juga menceritakan asal mula dia mendapatkan kain hijau di pinggangnya itu karena ternyata dia diberikan oleh seekor monster bernama Ba. Sebelum mereka, Ba adalah teman pertama Broly yang pernah menjadi teman latihannya sewaktu kecil. Namun Paragus malah memotong telinga Ba karena menganggap monster itu hanya menghambat kekuatan Broly. Untuk itu Broly mengambil telinga Ba yang dia jadikan sebagai kenang-kenangan. Dan Broly pun merelakan hal itu karena bagaimanapun Paragus adalah ayahnya. Sementara itu Prija dan Paragus juga sedang menyusun rencana untuk mengalahkan para Saiyan di bumi. Mereka langsung menuju ke bumi ketika para anak buahnya sudah menemukan ketujuh bola naga. Sekarang kita cek kondisi Goku yang kini sudah sampai di benua es dan memaksa anak buah Prija untuk menyerahkan bola naga mereka. Namun ternyata Prija juga sudah sampai di tempat mereka. Seketika saja Goku merasakan aura sangat besar yang kini bersama Prija. Tanpa ragu, Paragus langsung memerintahkan Broly untuk menyerang mereka. Broly dan Vegeta langsung memulai serangan sengit bertubi-tubi. Dalam mode biasa saja, kekuatan mereka nampak cukup seimbang. Tiba-tiba, Vegeta melancarkan pukulan dahsyat hingga Broly terbang melayang jauh. Kemudian, Vegeta berubah ke mode SSJ1 dan kembali melancarkan serangan yang gak bisa Broly bendung. Broly yang belum berubah ke mode Super Saiyan terus dihajar babak belur. Meskipun begitu, Broly dengan tubuh Tarzannya masih bisa menahan pukulan Vegeta dan balik menyerangnya. Merasakan SSJ1 tidak bisa mengalahkan Broly, Vegeta lanjut lagi ke mode Super Saiyan God dan menembakkan laser cendol bertubi-tubi. Mereka pun kembali melakukan serangan super sengit. Vegeta pun kembali menghajar Broly hingga membuatnya tidak berdaya lagi. Kemudian Vegeta segera menghabisinya menggunakan laser besar yang menghancurkan tempat itu dan Broly masuk ke dalam air. Namun sebuah keanehan terjadi. Airnya malah membuat sebuah putaran besar dan tiba-tiba Broly pun bangkit kembali. Dia pun ngeden dengan keras yang tiba-tiba menembakkan bakso hijau dan membuat kehancuran yang begitu hebat. Vegeta dan Broly pun kali ini memulai pertarungan yang lebih sengit. Terlihat Vegeta sangat kewalahan. Paragus pun ngasih tahu Prija bahwa Broly bisa membangkitkan kera besar namun masih dalam bentuk manusianya. Kekuatan itu sangat besar bahkan sudah di luar kendali Paragus. Sementara itu Goku juga sudah siap untuk bertarung. Dan setelah memanaskan tubuhnya, mereka pun segera memulai serangan sengit bertubi-tubi. Goku pun berhasil mengunci pergerakan Broly. Serta Goku juga menyadari jika Broly sebenarnya bukanlah orang jahat. Goku pun menasihati Broly yang polos untuk tidak menuruti perintah Paragus maupun Prija.
Namun Broly tidak mau mendengarnya dan melepaskan kuncian itu lalu menyerang Goku. Tapi Goku berhasil membalikkan serangan Broly dan membantingnya ke lantai es. Di sisi lain, Frieza menyuruh para anak buahnya untuk mengamankan semua bola naga. Sementara dirinya akan melihat sampai akhir seberapa kuatkah Broly dengan kekuatan full powernya. Dengan amukan seorang Tarzan, Goku pun tak kuasa menahan kekuatan monsternya yang begitu hebat. Piccolo yang tahu keadaan Goku langsung menggunakan telepathy call dan meminta Goku untuk berteleport. Tapi Goku masih belum menyerah. Dia akan melawannya sekali lagi dengan perubahan Super Saiyan Blue. Meskipun kesulitan, tapi Goku berhasil menghajar Broly hingga dia terpental. Tiba-tiba, Frieza menggunakan cara busuk, yaitu membunuh Paragus agar emosi Broly semakin meningkat dan melampaui batas kekuatannya. Kemarahan atas kematian ayahnya membuat Broly mengeluarkan kekuatan Super Saiyan legendaris yang hanya muncul 1000 tahun sekali. Kali ini, Goku pun sangat kewalahan meladeninya sampai Vegeta harus turun tangan membantu Goku. Gak hanya itu, Broly yang sudah benar-benar lepas kendali menghajar siapa saja termasuk Frieza yang sampai membuatnya tidak berdaya. Sedangkan Goku membawa Vegeta pergi ke tempat Piccolo. Lalu Goku meminta Piccolo untuk mengajarkan teknik fusion kepada Vegeta. Saat ini mereka tidak punya kesempatan menang selain menggunakan fusion yang alay itu. Sementara Frieza yang terus-menerus dihajar merubah tubuhnya menjadi golden dan maju menyerang Broly. Kita cek lagi kondisi mereka yang kini sedang mempelajari fusion. Namun karena jari mereka nggak sinkron membuat perubahan mereka tidak sempurna. Tapi setelah berkali-kali mencoba, akhirnya mereka mendapatkan tubuh gabungan yang sempurna. Mereka namai gabungan ini sebagai Gogeta. Sementara Frieza yang meskipun telah menggunakan goldennya tetap tidak bisa mengalahkan Broly. Akhirnya Whis-lah yang turun tangan untuk mengulur waktu. Tapi kemudian Gogeta segera datang untuk menggantikannya. Karena seorang malaikat dilarang untuk bertarung atau melakukan hal yang seenaknya. Dan inilah pertarungan terseru antara Gogeta melawan Broly. Saat ini Broly sudah bisa diatasi oleh gabungan Goku dan Vegeta. Sementara dua teman yang sudah tahu kalau Broly hanya dijadikan alat tempur oleh ayahnya bergerak untuk menyelamatkannya. Di tengah pertarungan yang terus berlangsung, anak buah Frieza ini tiba-tiba membangkitkan Shenlong dan mengucapkan permohonan. Namun pertarungan Gogeta dan Broly masih terus berlanjut. Sebelum Kamehameha Gogeta mengenai Broly, tubuh Broly sudah lebih dulu dipindahkan ke planet lain akibat permohonan temannya yang ingin menyelamatkan Broly. Kemudian mereka berdua pun segera pergi menyusul Broly. Sementara Frieza yang ingin membunuh mereka segera dihentikan oleh Gogeta. Dan karena kekuatan mereka nggak sebanding, Frieza pun pergi dengan rasa kesal. Bumi pun kembali damai. Namun Frieza masih belum menyerah untuk mengalahkan Goku dan Vegeta. Kemudian setelah beberapa hari berlalu, Goku datang menemui Broly dan memberikan mereka persediaan makanan dan tempat tinggal. Goku juga mengatakan jika kekuatannya yang sekarang belum bisa mengalahkan Broly karena masih harus bergabung dengan Vegeta. Namun suatu hari nanti Goku berjanji akan mengalahkan Broly seorang diri. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat Goku ambil dalam movie ini adalah seberapa besar pun kekuatan Goku pasti akan selalu ada orang yang lebih kuat darinya. Contohnya saja Broly yang sejak lahir memang memiliki daya tempur yang berbanding jauh dengan Goku. Ditambah dia hidup di planet Pampa yang begitu sulit mendapatkan makanan higienis dan membuat Broly menjadi Tarzan mendadak.
Jika Tarzan di bumi berteman dengan hewan-hewan seperti kera, tapi Tarzan di sini berteman dengan monster cacing Alaska. Gak sampai di sini saja, YPB Movie juga masih akan terus merekap anime Dragon Ball lain untuk menghibur kalian semua. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.